fisika untuk biologi. Mari kita lanjutkan apa bahasannya ya. Nah, sebagai pendahuluan, kita coba pancing dengan sebuah pertanyaan. Jika Anda perhatikan di sebelah kiri saya ini ada sebuah gambar. Nah, gambar ini berupa mikroskop. Pertanyaannya, mengapa kita bisa melihat mikroskop ini? Mungkin nanti banyak jawaban yang ada di benak ketika lihat ya. Sekarang, kurang lebih materi yang akan kita bahas berkaitan dengan pertanyaan ini. Jadi yang pertama, coba kita pelajari terlebih dahulu mengenai konsep melihat. Sebetulnya konsep melihat ini sudah ditanyakan mulai dari zaman Plato dan Pitagoras. Nah, mereka mulai berpikir mereka bisa melihat itu karena apa? Nah, mereka berpikir bahwa di dalam mata kita itu punya beberapa agen. Di sini diilustrasikan dengan 3 buah Pegasus ya. Jadi ketika kita melihat suatu benda, si agen tersebut pergi ke benda tersebut, kemudian kembali lagi. Ilustrasinya ada Pegasus kembali ke mata kita, sehingga mengirim informasi bahwa oh di depan kita itu ada sebuah benda. Berarti ilustrasinya di sini mata kita itu punya sesuatu agen ya, dikirim terlebih dahulu baru dikembalikan. Cuma ada kelemahan dalam konsep ini. Kenapa? Berarti ketika malam pun kita masih tetap bisa melihat. Namun kenyataannya kan tidak ya. Oleh karena itu, konsep tersebut dikoreksi oleh Ibnu Haytham atau dikenal Al-Hazem, Bapak Optik, penulis kitab Al-Manazir, yaitu kitab tentang teori optik. Nah, jadi beliau mengamati bahwa cahaya yang datang melalui lubang kecil itu dia berjalan dalam garis lurus dan memproyeksikan gambar ke dinding yang berlawanan. Bisa kita lihat dari sini ya ilustrasinya. Jadi ketika ada sebuah pohon, masuklah cahaya ya, cahaya lewat ke dalam sebuah lubang kecil. Nah, dia itu akan diproyeksikan ke dinding yang lain tetapi melalui lubang kecil itu. Nah, beliau adalah orang pertama yang dapat menjelaskan soal mekanisme penglihatan manusia secara detail. Jadi mulai dari Ibnu Haytham ini dikenal istilahnya bahwa kita bisa melihat itu karena ada cahaya. Nah, berarti yang akan kita bahas sekarang adalah tentang cahayanya itu apa. Oke, jadi yang pertama itu pada eranya Newton. Newton menganggap bahwa cahaya itu adalah sebuah partikel. Nah, Newton mencetuskan namanya itu teori corpuscular yang menyatakan bahwa cahaya itu terdiri dari partikel kecil yang disebut corpuscle atau partikel kecil yang selalu bergerak dalam garis lurus. Nah, perlu digarisbawahi di sini partikel tersebut selalu bergerak dalam garis lurus ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa poin-poin yang harus kita pahami tentang teori korpuskular ini. Yang pertama, cahaya terdiri dari partikel kecil yang disebut korpuskel yang masanya dapat diabaikan. Ya. Kita ingat partikel ibaratnya kayak kelereng kecil ya, tetapi ukurannya sangat kecil. Nah, kemudian korpuskel ini sangat elastis. Kemudian korpuskel dipancarkan dari sumber cahaya seperti matahari, lilin, lampu listrik, dan lain sebagainya. Kemudian korpuskel selalu bergerak dalam garis lurus ke segala arah. Kemudian setiap korpuskel membawa energi kinetik saat bergerak. Korpuskel bergerak dalam kecepatan tinggi. Nah, korpuskel akan bergerak lebih cepat di media yang lebih padat daripada di media yang lebih renggang. Nah, sebetulnya poin ketujuh ini keliru. Soalnya dalam kenyataannya malah kebalikannya. Nah, sebetulnya korpuskel ini bisa diibaratkan seperti Pegasus tadi ya. Tapi kalau Pegasus itu kan dalam konsep konsep melihat, tetapi di sini cahayanya
yang dianggap sebagai korpasel. Kemudian 8, ketika korpasel jatuh di retina mata, mereka akan menghasilkan gambar objek atau substansi penglihatan. Yang 9, korpasel dapat memiliki ukuran yang berbeda. Perbedaan warna cahaya itu disebabkan karena perbedaan ukuran korpasel. Jadi kalau diibaratkan itu kelereng-kelerengnya ukurannya ada yang kecil, ada yang besar. Nah, itu menentukan si warnanya, warna cahayanya. Misal kuning kecil, merah besar. Nah, bisa diibaratkan seperti itu. Tetapi konsep cahaya sebagai partikel ini ada yang keliru, terutama pada poin 7, di mana si korpasel akan bergerak lebih cepat atau si cahaya itu akan bergerak lebih cepat di media yang lebih padat daripada di media yang lebih rendah. Oke. Kemudian, apa juga yang mendukung si teori bahwa cahaya itu partikel? Jadi ketika sebuah cahaya itu, kalau misalkan kita lihat ya, ketika kita menghidupkan sebuah senter, itu biasanya si jalan cahayanya itu berbentuk garis lurus. Tetapi dalam kenyataannya, ketika sebuah cahaya melewati sebuah gravitasi, medan gravitasi yang sangat-sangat tinggi, misalkan si cahaya itu melewati sebuah objek yang dinamakan sebagai black hole yang memiliki gravitasi sangat besar, si cahaya tersebut akan dibelokkan. Nah, istilah dibelokkan ini biasanya yang tertarik oleh gravitasi itu adalah berupa partikel yang mempunyai massa kurang lebih ya. Artinya si cahaya ini memang bisa dianggap sebagai partikel karena dia tertarik oleh gravitasi. Tapi eh, konsep tentang cahaya itu sebagai partikel tidak bisa menjelaskan fenomena ini. Karena kalau misalkan kita menganggap bahwa si cahaya tersebut itu berupa partikel, ibaratnya sebagai kumpulan kelereng yang kecil, berarti ketika dia dipadukan seperti ini, ada dua buah jendela ya, kemudian cahayanya lewat, berarti kemungkinan dia akan bertumbukan, apalagi tadi sifatnya yang sangat elastis gitu ya. Berarti ketika di satu padukan itu dia akan tercerai-berai, akan berhamburan seperti ini. Padahal kan dalam kenyataannya ketika ada cahaya seperti itu, yang ada malah dia saling menguatkan di bagian ininya, di bagian si pertemuannya. Nah, ini tidak bisa dibahas jika cahaya itu sebagai partikel. Nah, fenomena ini disebut sebagai interferensi atau superposisi. Nah, oleh karena itu perlu konsep lain. Perlu kita menganggap bahwa si cahaya itu bukan hanya sebagai partikel. Lalu apa? Nah, jadi di sini ada istilah dualisme gelombang partikel atau wave particle duality. Jadi dianggap bahwa si cahaya itu berupa gelombang, di mana gelombang itu karakteristiknya yaitu bisa dianggap sebagai radiasi elektromagnetik. Jadi gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang merambat. Nah, ciri khasnya dia memiliki panjang gelombang dan frekuensi. Tetapi kalau kita menganggap sebuah partikel itu punya volume ya, punya X di sini, punya jari-jari, punya panjang gitu. Sekarang kalau misalkan kita pandang sebagai gelombang, baru kita bisa menjelaskan fenomena tadi, yaitu tentang interferensi. Jadi kita menganggap kalau misalkan di sini ada sebuah muka gelombang ya, ketika dilewatkan melalui sebuah celah, dia akan mengalami yang namanya pelenturan. Makanya di sini ibaratnya kayak kita meriakan air ya, tetapi dalam eh, bentuknya yang rata, ini garis lurus, kemudian dia lewat ke celah. Nah, ketika lewat dia ke celah itu dia akan melentur seperti ini. Nah, ketika terjadi ini, nah pertemuan di antara dua muka gelombang tadi, jika si gelombangnya itu ketemunya antara fase ya, misalkan di sini lembah ketemu dengan lembah, puncak ketemu dengan puncak, dia akan saling menguatkan. Nah, ini disebutnya sebagai interferensi konstruktif. Tetapi kalau misalkan kebalikan, maka dia akan
ketemu antara lembah dengan puncak, dia akan destruktif. Nah, kalau misalkan kita lihat secara faktanya, jadi ketika misalkan ini center dimasukkan atau dilewatkan melalui dua celah sempit seperti ini, maka layar yang ada di depannya itu akan menangkap bahwa terdapat pola gelap terang. Nah, yang gelap ini terjadi destruktif atau saling menghilangkan, sedangkan yang terang ini terjadi interferensi konstruktif. Coba kalau kita lihat dari sisi teori partikel, katanya partikel itu selalu bergerak lurus ya. Apalagi di sini ada celah, kita anggap sebuah kelereng aja. Ketika dia masuk ke sini berarti kan dia pasti akan lurus-lurus saja. Kalau misalkan dia tidak lewat si ruang garis kecil ini, ya ruang antara ini, berarti dia akan bertumbukan atau kembali lagi. Padahal kenyataannya kok terjadi gelap terang gitu. Dan dia akan melebar karena terjadi pelenturan tadi. Nah, ini bisa dibuktikan atau bisa dijelaskan jika cahaya itu sebagai gelombang. Artinya kan di sini kalian mulai bingung nih. Jadi sebetulnya cahaya itu masuknya gelombang atau partikel gitu kan. Jika kita melihat bahwa cahaya itu dianggap sebagai gelombang, maka kita akan bahas tentang spektrum, yaitu berupa rentetan angka yang bisa menjelaskan dari mulai harga terkecil sampai mulai harga yang paling besar. Ya, di sini kalau kita melihat dari sisi panjang gelombangnya, ini ya panjang gelombangnya dengan satuannya meter, yang paling bawah itu adalah radio, gelombang mikro, sampai yang paling 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 kecil itu panjang gelombangnya yaitu sinar gamma, paling pendek ya. Dia ada di range 10 pangkat minus 12 meter. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat dari sisi cahaya tanpa itu kurang lebih ada di 0,5 kali 10 pangkat minus 6. Kalau kita lihat dari sisi frekuensinya itu kebalikannya. Jadi ketika panjang gelombangnya besar, frekuensinya kecil. Bisa kita lihat dari sini. Jadi cahaya atau light sebagai gelombang dapat diartikan sebagai getaran yang merambat. Getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan ya, yang merambat atau gangguan yang menyebarkan energi oleh getaran. Jadi ibaratnya ketika kita ilustrasikan seperti melihat permukaan kolam, kita ganggu dengan melemparkan sebuah benda ke dalam air tersebut, kita itu sebetulnya memberikan gangguan, maka akan terjadi riak. Nah, riak itu bisa dianggap sebagai gelombang. Penampakannya hampir seperti ini ya. Nah, kemudian tetapi dengan konsep gelombang itu juga kita tidak bisa menjelaskan fenomena efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik ini kita perhatikan, di sini ada sebuah rangkaian tertutup. Di dalamnya ini ada tabung, kemudian ada sebuah logam ya. Nah, ini ada antara, ini ruang vakum, berarti tidak ada udara sama sekali. Terdapat celah atau terdapat ruang di antara emitor ini sama kolektor. Nah, jadi di sini ingin menganggap bahwa ketika diberi cahaya, nanti akan ada elektron yang keluar. Ketika elektron ini keluar, lompat ke kolektor, maka akan terjadi aliran elektron. Jika terjadi aliran elektron, berarti nanti akan ada arus yang lewat. Karena arus listrik sendiri itu adalah muatan yang bergerak, dalam hal ini adalah elektron yang bergerak. Namun kalau misalkan kita menganggap bahwa ini sebagai sebagai gelombang, itu tidak bisa ya. Kenapa? Masalahnya mau apapun gelombangnya seharusnya sih bisa melemparkan si elektron tersebut. Namun kenyataannya kita lihat di sini, gelombang merah ternyata itu tidak bisa melemparkan si elektron atau mengeluarkan elektron, atau istilahnya mengeksitasi elektron dari emitor ini ke kolektor. Namun ini mau ditingkatkan kecemerlangannya juga atau intensitasnya, ini tidak berpengaruh.
Tetapi kalau misalkan kita menggunakan si cahaya ungu, ternyata elektron itu keluar meskipun dengan intensitas yang sama gitu. Jadi apa sebetulnya yang menyebabkan dia bisa keluar? Apa faktornya? Ternyata faktornya itu adalah si frekuensinya. Ingat tadi kalau frekuensi itu kan sebetulnya adalah ciri khas dari, kalau kita kembalikan ke spektrum gelombang tadi ya. Kalau di cahaya tanpa itu ada Meiji Kuhibinyu seperti lambang apa namanya? Pelangi ya, nama pelangi. Sebetulnya itu adalah urutan untuk frekuensinya. Nah, di sini cahaya memiliki sifat seperti partikel ternyata. Permasalahan ini dapat dijelaskan jika kita menganggap cahaya sebagai partikel dengan energi yang terkuantifikasi. Nah, jadi tidak sembarangan nilai yang bisa menyebabkan si elektron itu keluar. Ibaratnya ketika kita mau masuk ke sebuah arena atau wahana permainan dengan patokan 10.000, kita mau bayar 5.000 ya kita nggak bisa masuk gitu. Tetapi kalau kita sudah bayar 10.000, kita bisa masuk. Begitupun kelipatannya. Kalau kita ngasih uang 15.000 ya yang masuk cuma satu, meskipun ditambah 5.000. Karena patokannya harga satu tiket itu 10.000. Nah, maka dari sini kalau misalkan kita tambah lagi 20.000 berarti ada dua orang yang pergi. Tambah 30 berarti ada tiga orang yang pergi. Tetapi kalau tidak memenuhi kriteria tersebut ya tidak bisa naik gitu, tidak bisa lewat. Nah, begitupun ilustrasinya seperti itu ya. Nah, di sini berlaku bahwa energi itu sama dengan H nu, di mana H-nya itu adalah konstanta Planck dan nu ini adalah frekuensi. Ini bukan V ya, bukan kecepatan, tetapi nu. Bisa F juga boleh. Nah, nu di sini adalah frekuensi. Jadi energinya itu supaya bisa mengeksitasi si elektron, nilainya itu tertentu gitu. Tertentu, tergantung si frekuensinya ini. Kita lihat energi ini sebanding dengan frekuensinya. Jadi ada frekuensi tertentu yang menyebabkan si elektron bisa keluar. Di sini frekuensi sendiri adalah karakteristik khas dari si gelombangnya. Nah, gelombang ungu dengan gelombang merah itu frekuensinya berbeda ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengukur EK maksimum atau yang disebut sebagai energi kinetik maksimum si elektron ini pindah, yaitu dengan cara kita menghitung energi kinetik yang dimiliki oleh elektron tersebut dikurangi dengan fungsi kerjanya. Fungsi kerja itu adalah minimal dia bisa pergi itu, bisa loncat itu berapa. Jadi karakteristik dari si logamnya ini juga. Oke, dari konsep tadi berarti kita bisa menyimpulkan di sini ada, jika kita menganggap si cahaya itu sebagai partikel ya, berarti berupa bulatan-bulatan itu. Terus lagi bisa kita anggap sebagai gelombang. Nah, kita padukan jadi bahwa cahaya itu memiliki dualisme. Artinya sifatnya itu bisa sebagai gelombang, bisa sebagai cahaya. Nah, bisa diilustrasikan seperti ini. Ya. Maka dari itu kesimpulannya di sini ada istilah dualisme cahaya. Cahaya sebagai gelombang, cahaya dapat mengalami interferensi. Karena ketika interferensi itu ya kita bisa menganggapnya bahwa cahaya itu sebagai gelombang. Kalau kita anggap sebagai partikel ini nggak bakalan berlaku sampai kapanpun. Nah, terus kalau kita melihat cahaya sebagai partikel, nah di sini sebetulnya cahaya dapat mengalami tumbukan pada proses efek fotolistrik ya. Jadi, oh ya, saya lupa. Di sini yang menyebabkan dia bisa pindah itu atau bayar tadi terkuantisasi energinya ya. Kalau karcis itu 10.000 harus 10.000, tidak bisa 5.000. Artinya nilainya tertentu. Nah, si cahaya itu memiliki partikel yang memiliki energi tertentu. Jadi karcis yang harganya 10.000 itu bisa dianggap sebagai foton namanya ya. Nah, jadi pada efek fotolistrik itu sebetulnya terjadi tumbukan antara foton dengan elektronnya, sehingga elektronnya itu bisa tereksitasi atau bisa keluar. Ibaratnya di sini ada sebuah
muatan atau partikel didorong, ditumbuk gitu. Nah, yang menumbuknya itu si fotonnya itu, tetapi dengan nilai tertentu akhirnya dia bisa pergi. Seperti kita ada mobil, kemudian ada mobil cepat ditumbuk gitu ya. Nah, ini dijelaskan juga oleh De Broglie ya. Jadi ada kaitannya di mana energi sama dengan N kali H kali F. F-nya itu ada frekuensi tadi atau C per lambda. Nah, partikel yang bergerak memiliki sifat sebagai gelombang. Jadi dia ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa partikel yang bergerak itu dianggap sebagai gelombang. Kenapa? Masalahnya di sini lambda. Lambda itu kan karakteristik ya atau panjang gelombang gitu. Tetapi di sini kita mengaitkannya dengan massa. Massa itu dimiliki oleh partikel. Jadi ada kaitannya lambda dengan si uh, ini partikel, dianggap sebagai partikel ya. Di sini kecepatannya sama dengan akar dari 2 Q P per M, atau lambda itu sama dengan akar H per akar 2 Q M per P. Nah, MP ini adalah fungsi kerja tadi sebetulnya. Nah, maka dari itu di sini kita bisa melihat ada kaitannya antara konsep gelombang dengan konsep partikel. Makanya disebut sebagai dualisme cahaya. Karena cahaya itu sendiri memiliki sifat seperti gelombang dan seperti partikel. Terus apa kaitannya dengan geologi? Nah, ada kaitannya yaitu pada fotosistem, fotosintesis ya. Jadi di sini kita bahas dulu mekanisme si fotosistem itu ada di mana? Ada di kloroplas. Nah, di kloroplas itu ada yang namanya klorofil atau pigmen, dan pigmen lainnya ya terdapat pada membran tilakoid. Nah, di sini penampang melintang dari bagian-bagian kloroplas ya. Pigmen yang terdapat pada kloroplas itu ada klorofil A berwarna hijau, ada klorofil B berwarna hijau tua, dan ada karoten berwarna kuning sampai jingga. Mungkin kalian lebih paham mengenai ini. Tetapi di sini saya berusaha untuk menjelaskan kaitan fisika. Jadi di sini tadi kita bahas bahwa sebuah cahaya itu dia memiliki partikel yang bermuatan, yang memiliki energi tertentu, nilainya terkuantisasi, yang disebut sebagai foton. Nah, yang diserap oleh si klorofil tadi sebetulnya adalah si fotonnya. Nah, klorofilnya tadi ya ada klorofil A, klorofil B, karotenot, dan lain sebagainya. Di sini mekanismenya adalah si foton itu diserap, kemudian dilanjutkan, nah, kemudian baru diolah di pusat reaksi. Sebetulnya apa sih yang terjadi pusat reaksi itu? Nah, jadi kurang lebih mekanismenya analisis atau animasi arah pergerakan elektron dari foton pada fotosistem. Jadi foton itu dikirim ke sini. Terjadi transfer energi. Jadi foton ini kan memiliki energi ya. Kemudian dikirim loncat ke sini baru ke pusatnya. Nah, di pusat ini, di pusat reaksinya ini akan terlepas sebuah elektron. Karena kalau kita mempelajari tentang ilmu kimia, reaksi itu kan bisa kita anggap sebagai perpindahan elektron ya. Ada akseptor elektron atau donor elektron, ada juga yang disebut sebagai si pemberi elektronnya. Maaf, donor itu berarti yang memberi, sedangkan akseptor itu yang menerimanya ya. Jadi reaksi itu sebetulnya perpindahan elektron. Maka masuk akal kalau misalkan dalam fotosintesis itu kan ada reaksi kimianya juga. Berarti yang dipindahkan itu adalah elektron. Nah, di sini transfer elektron. Nah, ada akseptor elektron primer dan klorofil pusat reaksi. Kemudian ada kompleks antena ini yang menyerap si energi dari fotonnya tadi. Nah, untuk reaksinya sendiri atau pusat reaksinya itu sebetulnya ada di dua tempat. Ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Di fotosistem 1 atau P700. Nah, P1 ini terletak di permukaan luar membran tilakoid grana. Pusat fotonya itu adalah P700 namanya.
pigmennya itu menyerap panjang gelombang cahaya lebih dari 680 nanometer. Kemudian berpartisipasi dalam siklik serta fosforilasi non-siklik. Kemudian hal ini tidak terkait dengan fotolisis air, fungsi utamanya adalah sintesis ATP. Kemudian pada fotosistem 2 P680, PS2 terletak di permukaan dalam membran tilakoid grana. Kalau tadi di luar, sekarang di dalam. Pusat fotonya dinamakan sebagai P680, pigmennya menyerap panjang gelombang yang lebih pendek atau kurang dari 680 nanometer, berpartisipasi hanya dalam fotofosforilasi non-siklik. Ya. Kalau tadi mah di siklik dan non-siklik, kemudian hal ini terkait dengan fotolisis air, fungsi utamanya adalah sintesis ATP dan hidrolisis air. Dan nah, sebagai latihan, coba kalian jelaskan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu sebutkan gelombang apa yang berperan dalam fotosistem 1 dan 2 jika melihat dari panjang gelombangnya. Tadi ada P700, ada P680, itu menunjukkan panjang gelombangnya karena satuannya kan nanometer. Silakan kalian sebutkan itu gelombang apa kalau kita lihat dari sisi spektrum. Nah, tadi saya yang tampilkan itu gambarnya kurang lengkap. Silakan kalian cari spektrumnya yang benar itu panjang gelombangnya segitu apa, cahaya apa gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah proses fotosintesis ini mirip dengan efek fotolistrik? Karena kalau kita lihat dari sisi keluarnya elektron itu hampir sama. Nah, bisa kalian jelaskan dengan detail ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan proses fotosintesis terutama pada fotosistem 1 dan 2 beserta hasilnya. Jadi hasilnya yang dihasilkan dari proses fotosistem 1 dan 2 itu apa? Kalau bisa sih sampai sejauh reaksinya itu seperti apa. Oke, thank you untuk video kali ini berkaitan dengan nature of light. Jadi apa itu cahaya? Nanti kita lanjutkan pada aplikasinya ke dalam optik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan kalian kerjakan latihannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.